Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Ahmad bin Umar Ar-Rumi fi kitabihi Ayyuhal Akh. Nafa'allahu bihim wa bi ulumihim wa bi kutubihim fi dharain amin. Tsumma alam annahu yanbaghi lana an nuhasiba anfusana aidan ala jami'i umrina yawman fa yawman sa'atan fa sa'atan fi jami'il a'dha'i adh-dhahirati wal batinati kama naqala an taubati ibni Samad wa kana birraqah wa kana muhasiban li nafsihi fahasiba yawman fa idza huwa ibnu sittina sanah fahasiba ayyamaha fa idza hiya ahadun wa ishruna alfa yaumin wa situmi'ah yaum fasaraha wa qala ya wailati alqallahu bi ahadi ishrina alfa dzambin wa satima dzamba fa kaifa wa fi kulli yawmin asyra alfa tamnya fil makharra syian alaih fa idza huwa mayitun fasami'u qailan yaqul ya laka raqad ta wa ilal firdausil a'la hakadha min wasib anfasal al-anfusi wal hadat wal imasa'at. Alam, kemudian ketahuilah annahu bahwasanya yang bagi lana, yang bagi di sini maknanya bisa wajib ya, wajib bagi kita atau hendaknya bagi kita anu hasiba anfusana, kita menghisab diri kita juga aidon ala jami'i umrina, umur kita hisab yauman fa yauman, hari demi hari. Makanya ada istilah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu untuk motivasi. Sa'atan fasa'atan. Waktu demi waktunya kita hisab. Gitu. Setiap umur kita yang telah terlewat kita hisab. Fi jamil a'dhahirah. Baik itu anggota tubuh yang zohir, jawareh kita, wal batinati, atau anggota tubuh batinah, hati, terkhususnya hati kita. Nah, bagaimana keadaan hati kita ini? Gitu. Apakah kita gunakan untuk yang baik-baik atau kita gunakan yang buruk-buruk? Apakah masih ada hasad, iri, dengki pada diri kita? Apakah masih ada ujub pada diri kita? Maka dari itu kita harus menghisab itu semua. Kita harus mengetahui tentang keadaan anggota tubuh kita, baik itu yang zahir maupun yang batin. Kemudian di sini disebutkan, dinukil dari Taubah bin, di sini pakai ta maftuhah ya, sedangkan kalau kita lihat di Mu'jam atau di Tarikh misalnya Jami Faharis itu dengan ta marbutoh ya, bukan dengan ta maftuhah. Itu ada di dalam kitab juga di imamnya, kitab Imam Baihaqi. Imam Baihaqi yakni Al-Jami' li Syu'aibil Iman, tentang menghisab dirinya Taubah bin Asimah atau As-Samad. Yakni beliau itu menghisab dirinya dengan cara melihat umur dia, gitu, dihitung umurnya. Biriqqah. Riqqah maksudnya, arti riqqah itu banyak ya. Masdar riqqah itu masdar dari kata rokok.
Rokok ya ruku. Kalau rokok ya ruku maknanya itu enak, bagus gitu. Itu rokok. Nah, beliau itu menghisap diri beliau per hari gitu istilahnya. Maka apabila beliau itu usianya adalah 60 tahun gitu. Usia beliau 60 tahun, maka beliau menghitung per harinya. Kalau kita misalkan ya, kita hitung kalau menggunakan hari ini ya, hari Masehi, misalkan 365. Itu setahun. Kita anggap 60 tahun berarti sudah 21.900 hari. Nah, jadi dihitungnya per hari. Kalau sini disebutkan bahwasanya itu ada 1621. 1621. Beliau itu menghitung bahwasanya bagaimana gitu ya. Celaka lah aku, kata beliau. Umur beliau disebutkan itu huwa ibnu Siti Nasana. 60 tahun. Umurnya 60 tahun. Kemudian dihitung bahwasanya aduh celaka aku katanya. Gimana bisa mungkin aku bertemu dengan Allah dengan ribuan dosa begitu. Bertemu dengan Allah itu masih meninggal. Gimana aku bertemu dengan Allah tapi membawa dosa sampai ribuan. Nah, itu cara muhasabahnya begitu. Misal umur kita 20 saja ya, 20. 1 tahun kita hitung pakai Masehi ya. 365 hari. Kita umur 20. Berarti sudah ada 7.300 hari. Gitu. Kalau misalkan kita hitung pakai Hijriah, misalkan kita hitung jumlah hari dalam Hijriah gitu. Itu sekitar 354. Dan pastinya umur kita kalau dibandingkan dengan Masehi yang Hijriah lebih lebih banyak ya kok ya. Seperti itu. Nah, maka dari itu disebutkan bahwasanya beliau itu membawa itu. Ya Allah, celaka aku gimana bisa mungkin bertemu dengan Allah dalam artian meninggal tapi membawa 21.000 dosa begitu. Bagaimana fakaifa wa fi kulli yaumin asyara ala dzambin. Nah, gimana kalau misalkan setiap harinya itu misal ada 10.000 dosa. Itu jumlah hari kita ya, wah. Hitung saja. Misalkan pakai Masehi ya. Hitung saja. Anggap saja satu hari itu satu dosa. Itu satu dosanya. Gimana kalau dosanya oh, tidak satu? Gimana kalau dosanya 10.000? Gimana kalau dosanya 100? Kemudian apa? Tsumma kharra. Kemudian beliau itu pingsan. Beliau itu jatuh. Tidak sadarkan diri. Maghsyiyan. Kharra maghsyiyan. Beliau jatuh tersungkur maghsyiyan alaih. Pingsan. Fa idza huwa mayyitun. Akhirnya apa? Ketika beliau meninggal, wafat, fasami'u qail. Beliau mendengar ada yang
ngomong gitu. Ya laka itu. Bagimu itu rokad rokad tak rokad rokado yarkudu itu berlomba berlari ya kau ya. Engkau itu berlari ilar firdausil a'la. Kau itu berlomba-lomba masuk ke firdaus a'la. Maka ketika beliau wafat, sebab beliau menghisap dirinya seperti itu ya, sampai beliau tersungkur pingsan hingga beliau wafat gitu. Maka ada yang mengatakan ya laka raqadta ilal firdausil a'la. Yang kau lakukan itu adalah berlomba-lomba untuk masuk surga Firdaus. Kemudian pensyarah mengatakan fahakata yang bagi anuha siba anfusana alal an fasi wal lahdhati wal ayyami was saati. Nah, maka dari itu hendaknya kita begitu menghisab diri kita terhadap diri kita, terhadap jiwa kita, terhadap waktu-waktu kita, terhadap hari-hari kita. Kita menghisab per hari, per jam, per detik begitu ya. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Maka kita ucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kita tidak bisa ya, satu hari tanpa dosa. Misalkan ada yang bisa, wah bagus. Coba. Misal ucapan buruk, melihat sesuatu yang buruk, mendengar sesuatu yang buruk. Gitu. Makanya ada di dalam hadis tentang orang yang berdosa. Bahwasanya Allah kalau tidak ada manusia yang berdosa, Allah akan menghancurkan manusia dan menciptakan hamba yang berdosa, kemudian Allah mengampunkannya, gitu, mengampuninya. Karena memang begitu. Kita pun ini pasti berdosa. Tapi yang perlu ditekankan adalah kita sadar tidak dengan hal tersebut. Jangan sampai sudah salah tidak merasa salah. Akhirnya apa? Semakin terjerumus, semakin dalam. Seperti itu. Kemudian pensyarah melanjutkan. Ini tentang lamanya Ali bin Abi Thalib ya. Tentang masa uddatu khilafatihi khamsu sinin wa thamaniyat asyhur. Ini tentang masa kekhilafahannya Ali bin Abi Thalib itu disebutkan 5 tahun 8 bulan. Kurang beberapa hari. Dan beliau itu umurnya 63 tahun. Ada yang menyebutkan 65. Di takrih. Wa mata radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan. Ali bin Abi Thalib meninggal pada bulan Ramadan pada tahun 40 Hijriah. Beliau itu wafat disebut atau Hasan ini ya. Oh, Ali bin Abi Thalib. Beliau itu dibunuh maqtulan bisayf. Termasuk makanya ya kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sering disebut Imam Ali. Bukan hanya orang Syiah ya, tapi oleh para ulama kita
Karena beliau itu juga termasuk orang yang benar-benar eh, istilahnya mengerti tentang kalau istilah sekarang kan tasawuf gitu ya. Mengerti betul tentang bagaimana memerangi jiwa seperti itu. Maka banyak ucapan-ucapan beliau yang sering diambil seperti itu. Beliau itu dibunuh, makanya banyak para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu meninggal dalam keadaan dibunuh. Kemudian walhasilu annal abda kama yasilu ilal jannati bighairi masyaqqah fil amali kadzalika la yasilu ilaiha bisarfi taqatihi wa inna yasilu bi fadlillahi lama marra min hadisi Jabir radhiyallahu anhu. Dan dari yang telah kita bahas, bahwasanya seorang hamba itu sebagaimana dia bisa masuk ke dalam surga tanpa adanya masyaqqah, tanpa adanya kesusahan di dalam amal. Demikian juga dia masuk ke dalam surga bisarfi taqatih, dengan apa? Sorf itu maknanya banyak ya, Pak ya. Bisa membebaskan, memindahkan. Bahkan kalau misalkan sorfa malih, sorfa malahu itu maknanya membelanjakan. Tapi sih maksudnya menghabiskan gitu ya, menggunakan. Nah, orang juga bisa masuk surga. Wa kadzalika la yasilu ilaiha, seorang itu tidak masuk surga bukan karena menghabiskan kemampuannya, tapi dia masuk surga semata-mata karena anugerah dari Allah. Awal kajian kita bahas, kita harus menuntut ilmu. Yang kedua, kita harus beramal. Yang ketiga, luruskan niatnya dalam beramal. Yang keempat, kita udah beramal ya, wah. Maka selanjutnya adalah jangan berharap terhadap amal kita. Karena yang menyelamatkan kita bukan amal kita. Yang menyelamatkan kita adalah rahmat, ridho, anugerah, karunia dari Allah. Seperti itu. Jadi step by step. Bagaimana kita bisa mengerti itu semua? Ya, ikut step dari awal. Kita harus berilmu dulu, kita harus menuntut ilmu dulu. Setelah menuntut ilmu, beramal. Jangan langsung naik tangga. Misal, kita punya tangga, langsung naik tangga keempat, kelima, keenam. Tanpa menaiki tangga ke satu. Nanti yang ada terpleset lah, yang ada jatuh, dan lain sebagainya. Makanya ada istilah para sahabat bertanya, kok kita udah ditentuin surga dan neraka, kok kita beribadah begitu. Sahabat pun pertama kali mendengar hal tersebut ya bertanya. Nah, sahabat bertanya itu tandanya ya kita pun harus bertanya. Tandanya kita juga harus berilmu. Makanya Nabi mengisahkan bahwasanya seseorang itu akan dipermudah sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau kita mau masuk surga, ya kita lakukanlah amalan-amalan ahli surga. Dan itu sudah ada buku pedomannya. Gitu. Kemudian sebagaimana di sini disebutkan qala Al-Hasan Al-Basri qaddasallahu ruhah al-aziz. Hasan Al-Basri mengatakan thalabul jannah bila amalin ai min ghairi amalin, menuntut surga atau meminta surga tanpa melakukan amal perbuatan, amal baik, dzambun min dzunubi, itu ada termasuk dosa dari berbagai dosa. Li'anna Allah Ta'ala ajral 'adah bi rabtil musabbabat bi asbabiha. Karena Allah itu menjalankan suatu kebiasaan gitu ya. Istilahnya janji Allah. Allah sudah berjanji begitu dengan mengikat
adanya penyebab. Nah, ini penting ikhwah. Allah itu membuat suatu penyebab. Memang pada hakikatnya Allah. Contohnya hujan. Yang menurunkan hujan hakikatnya Allah. Tapi di dalam prosesnya itu ada ada penyebabnya gitu. Istilahnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, gitu. Ya, kalau secara akidah ya kita yakin yang menurunkan hujan itu Allah, yang menakdirkan itu Allah. Kita pun proses penciptaan manusia, kita yakin yang menciptakan kita adalah Allah. Cuma kan ada penyebabnya, ada prosesnya. Tidak mungkin langsung ujug-ujug gitu, tiba-tiba. Nah, itu ada sebab-sebabnya. Waja'alal a'mala sholihah sababan lidukhulil jannah. Dan Allah itu menjadikan amal-amal soleh, menjadikan amal-amal soleh itu sebagai sebab untuk dimasukkan ke dalam surga. Begitu. Sebagai penyebab dimasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana Allah subhanahu kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43. Ini potongan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nudu an tilkumul jannatu wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan diserukan kepada mereka an tilkumul jannah. Nah, diseru apa? Tilkumul jannah, itulah surga. Urithumuha, yang diwariskan kepada kamu bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Begitu. Karena di ayat sebelumnya di dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa naza'na fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal min tahtihimul anhar, dan kami cabut rasa dendam dari dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami li hadza, untuk ini, ke sini, yakni ke surga. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Lihat ikhwah. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Yang buat kita rajin sholat bukan rajinnya kita sendiri, tapi udah takdir Allah. Kita soleh pun itu sebenarnya udah takdir Allah. Makanya disebutkan wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau Allah nggak nunjukin ya kita nggak bisa seperti ini. Ini ciri-ciri ciri-ciri penduduk surga. Sebagaimana yang telah kita bahas, ya kalau kita mau masuk surga ya kita harus punya sifat penduduk surga dong. Nah gitu. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sesungguhnya telah datang rusulu rabbina, utusan-utusan Tuhan kita bil haqq, dengan membawa kebenaran. Wanudu, dan diserukan kepada mereka antil kumul jannah, itulah surga urithumuha, yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, karena apa yang telah kalian kerjakan. Hakikatnya Allah yang memasukkan kita ke dalam surga sebab rahmatnya, sebab
anugerahnya, sebab kemuliaannya. Gitu. Makanya sebutkan bima kuntum ta'malun ay a'taitumuha bisa babi a'malikum. Aku beri atau u'titumuha, engkau diberikan surga disebabkan karena amal-amal kalian. Kata fi tafsir Al-Qadi, sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Qadi. Faman tolaba bi tolabal jannah ya. Faman tolaba bi ghairi amalin faqad sara asiman. Maka barang siapa yang minta surga nggak beramal gitu ya. So faqad sara asiman. Maka jadilah dia orang yang berdosa. Itu surat Al-A'raf ayat 43. Apakah setelah kita beramal kita nuntut surga? Tidak juga. Makanya setelah kita bahas di dalam kitab Aqidah Thahawiyah tentang sikap kita ya, ya. Jangan sampai merasa aman, jangan sampai putus asa. Itu. Intinya adalah kita beramal untuk Allah, begitu aja. Ibadah lillahi ta'ala. Masalah hasilnya, surga dan nerakanya, itu kita serahkan kepada Allah. Apapun ya kita husnuzon yang Allah berikan kepada kita, itu adalah terbaik untuk kita. Kemudian di sini disebutkan fa in kila hadzal ayah ta'arudul hadis alladzi rawahu Muslim. Ayat itu bertentangan katanya begitu, saling berpendapat. Ayat itu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Jabir berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadukum minkum aljannata wala yajrihi minan nar wala ana illa birahmatillah. Tidak akan masuk surga salah seorang dari kalian, tidak masuk surga, dan tidak juga maksudnya masuk neraka atau selamat dari neraka. Wala ana, saya juga demikian kata Rasulullah, tidak masuk surga. Nah, ini maksudnya sebab amal ya. Kecuali birahmatillah, kecuali sebab rahmat Allah. Bayangkan Nabi yang sudah dijamin masuk surga itu, yang ibadahnya rajin sekali, tapi mengatakan demikian. Kita yang ibadahnya jarang-jarang, ibadahnya bolong-bolong, bagaimana ya, kawan? Nah, hadis ini tidak bertentangan. Hadis ini tidak bertentangan. Kenapa? Gimana caranya kita mendapatkan rahmat Allah? Ya dengan cara melakukan amal soleh. Karena apa? Allah menyembunyikan rahmatnya itu di amal soleh. Bisa dicari videonya Syekh Ramadan Al-Buti. Ketika beliau diantar oleh ayah beliau untuk fokus nuntut ilmu. Jadi kalau tidak salah seperti ini. Ini pelajaran akidah juga ya. Cakep betul. Ayah beliau itu mengajarkan pada beliau. Ayah beliau itu, ayahnya Syekh Ramadan Al-Buti, itu mengantarkan beliau ke sekolah. Terus ayahnya bilang begini, aku tidak tahu tempat mana yang ada ridho Allah di sana. Gitu. Jadi ayahnya bilang seperti itu. Tidak tahu di mana ridho Allah itu ada gitu. Jikalau aku tahu, misal, jadi pemulung sampah itu ada ridho Allah, maka aku akan jadikan kau pemulung sampah gitu. Maksudnya kalau dia ayah beliau tahu di mana tempat ridho Allah, ya pasti disuruh ke sana. Tapi kata ayah beliau, aku tidak tahu di mana ridho Allah, tapi aku tahu di tempat ini, maksudnya di sekolah itu, disitulah engkau bisa mendapatkan ridho Allah. Maksudnya apa? Dengan cara belajar, menuntut ilmu,
Di sana tuh insya Allah ada ridho Allah. Berilmu dan beramal. Begitu. Nah itu pelajaran akidah juga buat anak. Seperti itu. Jadi sana nak sekolah biar pinter. Nggak cuma biar pinter. Kalau kita kan gitu. Nah sana biar sukses sekolah. Biar pinter sekolah. Gitu. Tapi ayah beliau nggak begitu. Ayah beliau mengajarkan engkau belajar itu supaya mendapatkan ridho Allah. Nah, sudah dipakem duluan tuh. Tujuannya apa? Seperti itu. Ya, nah, kalau kita punya anak, sedikit-sedikit ajarkan bagaimana cara memahami kehidupan ini. Begitu. Jangan terlalu dimanja, juga jangan terlalu keras. Bahkan untuk akidah, apalagi akidah-akidah yang berat, itu jangan dulu diajarkan kepada anak-anak kita. Karena pikiran mereka belum sampai. Begitu. Usia SMP masih oke lah. Karena Al-Fakir ngajar SMP, diajak mikir keras, masih bisa lah. Kelas 8, kalau kelas 7 masih pikiran SD ya. Begitu. Yang punya anak, nah ajarkan bagaimana. Ya tiap anak beda, tiap orang tua beda. Tapi tujuannya satu, bagaimana memahami anak itu, memahamkan anak bahwasanya kita itu harus mencari ridho Allah. Gitu. Kemudian walhasilu anna talabal jannati bi ghairi amalin dzambun wala yarda bihi majanini fadlan an dzawil aqul. Maka kesimpulannya adalah menuntut ilmu tanpa mengamalkan sesuatu itu dosa dan tidak diridhoi hal tersebut. Bahkan bisa disebut ya orang seperti itu ya itu gila begitu ya kok ya. Begitu. Karena apa? Ya kalau misalkan orang yang punya akal ngerti lah begitu. Kemudian dihikayatkan bahwasanya kama hukiya anna rajulan dakhala fi masjidin inda isfirari syamsi yakni inda gurubiha fa shalat asar bila khusyu wala khudu wala ruku wala sujud yakni bila tumakninah fihima walastawa fil qaumati minar ruku wal jalasah baina sajdatain falamma farqa minas shalah rafa yadayhi was'alal firdausil a'la minallah wa kana fil masjid majnunun yanzuru ilaihi falamma talat mas'alatu qala lahu al majnun wa ilulak ya ahmaq syafah wasu'liyah wasu'ukailihi wallahu law sallaita hadhihi salah al mukhtalithah thumma sa'altani syurbah minal ghusl al himam al hammam ma syaqaituka ya ahmaq. Jadi dihikayatkan ya Pak. Ada orang itu datang ke masjid. Itu ketika matahari hendak terbenam lah istilahnya. Udah mau habis nih waktu asar gitu. Nah, dia tuh sholat asar. Enggak khusyuk, enggak khudu, enggak ruku, enggak sujud, enggak ruku, enggak sujud maksudnya tanpa ada tumak ninah begitu. Tanpa adanya tumak ninah. Kemudian bahkan rukunya saja enggak lurus begitu. Saking cepatnya ya. Saking cepatnya. Setelah selesai sholat, beliau angkat tangannya dan minta firdaus. Jadi sholatnya cepat-cepat, gitu cepat. Terus minta firdaus. Ya Allah, minta surga firdaus ya Allah. Dan ternyata di masjid itu ada orang gila gitu, ada majnun. Wa kana fil masjid majnunun yang zuru ilaihi, yang melihat ke si laki-laki ini. Begitu.
Nah, masalahnya itu udah begitu, diliatin aja masih laki-laki ini. Sama si laki-laki ini diliatin oleh orang-orang gila tersebut. Kemudian orang gila ini ngomong, qala lahu al-majnun wailul laka ya ahmak. Celaka tuh engkau, dungu gitu. Bodoh. Orang gila bayangin ya, Pak. Orang gila mengatakan ke laki-laki ini. Beliau mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan buruk gitu. Beliau mengatakan wasu ukailihi. Itu mah jelek begitu. Demi Allah kata beliau, kalau engkau sholat begitu, itu campur aduk begitu, kemudian engkau meminta kepadaku apa? Minta 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 air gitu ya, minta minuman. Di sini sebutkan gisalah. Min gisalatil hamam atau gosalah, air cucian gitu ya. Air cucian di kamar mandi. Maka aku tidak akan kasih. Masa koi itu kak. Maka tidak akan ku kasih. Ya ahmak koi dungu. Gitu. Maksudnya apa? Kalau saya itu ya ngelihat kamu demikian, terus kamu minta sama saya, minta air dari air cucian gitu ya, air bekas cucian istilahnya. Al-gus salah atau gus salah, maka nggak bakal aku kasih lah. Gitu. Maksudnya apa? Kamu nyembah Allah cepet-cepet begitu gitu. Saya sebagai manusia aja gitu, itu nggak bakal ngasih gitu. Apalagi sang kholik yang harusnya lebih beradab lagi. Itu orang gila ya. Nah, itu juga sebagai muhasabah untuk kita juga. Ibadah kita sudah khusyuk atau belum. Thumma alam ayuhal akh. Syafallahu qulubana anil amrod. Semoga Allah mensehatkan hati-hati kita dari berbagai penyakit. Annas salawatil khamsa. Bahwasanya sholat 5 waktu lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah lillahi ta'ala. Faman wafa wafilahu waman naqasa fajaza'uhul wail kama an naqasal kail fajaza'uhul wail. Ya, itu sebagai takaran lah istilahnya. Itu sebagai alat ukur siapa yang nanti akan cukup, siapa yang nanti akan tercukupi, dan siapa yang ada kurangnya takarannya tersebut. Nah, yang kurang ini itu nanti balasannya wail. Begitu. Dia mengurangi takarannya. Kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Gitu. Kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Tapi kita mengurangi takaran kita. Kita mengurangi takaran kita. Maka dari itu sama saja istilahnya gitu. Sama saja. Kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Di surat Al-Mutaffifin, yakni wailul lil mutaffifin. Wail maknanya bisa jadi wail itu celaka lah, tapi ulama mengatakan ada yang juga menerjemahkan wail ini neraka. Wailun, neraka wail lil mutaffifin bagi mereka yang melakukan kecurangan.
Nah, memang sebagian mayoritas mufassirin ini menjelaskan tentang curang dalam timbangan, tentang muamalah. Tapi kalau kita pahami betul gitu, kalau kita resapi, ya kan kita juga udah dikasih takaran oleh Allah. Takaran kita adalah kita sholat 5 waktu. Kita curang. Yang harusnya menjalankan 5, curang cuman 3, cuman 2. Maka masuklah ke sini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari online mereka minta dicukupkan. Udah dikasih takaran tapi malah melakukan kecurangan. Masuk ke situ. Na'udzubillah min zalik. Ingat ikhwah, salat itu wajib. Kesiangan kodok, kelupaan kodok, ketiduran kodok. Allah tahu keadaan kita. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Seburuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Karena tanda orang ingin memperbaiki diri adalah sholat. Ketika orang tersebut meninggalkan sholat, apalagi dengan sengaja, na'udzubillah, maka itu tandanya orang tersebut tidak ingin ada kebaikan pada dirinya. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Kemudian sumaklam, ketahuilah anna talabal jannati bil amali aidan dzambun indal arifin. Wah, ini udah beda tahap lagi, wah. Tadi kan kata Hasan Al-Basri. Oke, coba sampai sini ada yang tanyakan tidak, wah. Ucapan Hasan Al-Basri, barang siapa yang menuntut meminta surga tanpa amal, maka itu dosa. Karena selanjutnya ini tingkatannya beda lagi. Tapi insya Allah bisa dipahami ya, karena insya Allah ini udah pada ngerti lah. Ada pertanyaan dulu ikhwah sebelum kita masuk satu pembahasan lagi. Masih ada 2 lembar. Kita lihat. Tapi disebutkan tadi sudah ucapan Hasan Al-Basri, sekarang pensyarah mengatakan walaupun disebutkan hadis ini nanti diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami ya. Sumalam anna talabal jannati, meminta surga, bil amali, sebab amal, aidon juga, zambun, itu juga dosa. Indal arifina billah, bagi orang-orang yang mengenal Allah Ta'ala. Lama ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, hadis ini bukanlah hadis yang sahih. Seperti itu. Bahkan ada yang menyebutkan hadis ini hadis maudhu'. Karena ada perawi yang tidak sikoh gitu, laisa bistiqatin. Ad-dunya haramun ala ahlil akhirah. Dunia itu haram bagi mereka, yakni ahlul akhirah. Wal akhirah, dan akhirat itu haram ala dunia. Wahuma, dan keduanya adalah haramani ala ahlillah. Sedangkan dunia dan akhirat adalah haram bagi ahli Allah. Maksudnya bagi yang mengenal Allah. Makanya kalau kita baca misal kisahnya Robiatul Adawiyah, tentang kenapa dia ibadah. Robiatul Adawiyah. Kenapa dia ibadah? Ya karena dia cinta sama Allah. Dia sudah tidak memikirkan surga atau neraka. Bahkan Nabi SAW itu pernah ditanya oleh Aisyah.
gara-gara kok sholat gitu, maksudnya sampai kakinya bengkak, kan udah pasti masuk surga. Nabi jawab, afala akuna abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi, ibadah itu, istilahnya ya, bukan karena minta surga. Tapi Nabi beribadah itu, bayangkan derajat Nabi. Nabi ibadah karena bersyukur. Bisa tidak kita begitu ya? Kita ibadah karena bersyukur. Kadang kita masih berat. Kita ibadah karena kewajiban. Ada tingkatan yang cukup bagus sih. Ibadah karena kebutuhan. Tapi kalau bisa enggak kita ibadah itu sebagai rasa syukur kita. Jadi kita ibadah ya berterima kasih atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita gitu. Ini hadis tidak ini ya, hadis yang tadi ad-dunya haramun ala ahlil akhirah itu tidak sahih. Kemudian al-haqiqah ini sudah kita bahas juga seperti itu bahwasanya orang-orang hakikat itu adalah meninggalkan melirik amal. Ini sudah kita singgung di sebelumnya. Kita itu hendaknya tidak melirik amal kita. Yang kita lakukan udah tinggalkan. Yakni tarkun nazari ilal amali wa tafakkuri fihi. Jangan dipikir-pikir. Makanya ada istilah tangan kanan sedekah, tangan kiri jangan lihat. Istilahnya begitu ya. Bukan berarti tangan kiri diumpetin, bukan. Maksudnya jangan diumbar. Jangan diingat-ingat. Jangan dilirik. Amalnya jangan dilirik. Udah. Beramal udah. Gitu. Saya telah berbuat baik ini. Udah. Tinggalkan. Seperti itu. Karena apa? Li'annahu yurithul ujub wal kibir. Karena hal tersebut bisa melahirkan, bisa mewariskan yang namanya ujub dan sombong. Dan keduanya itu ada minal akhlaki. Ya, termasuk akhlak yang buruk. Akhlak yang tercela. Hati-hati. Maka ini salah satu kaidah dari Al-Fakir ya. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kemudian seseorang itu tidak berbuat baik kepada kita, kita menyesal telah berbuat baik kepada dirinya, maka itu adalah tanda kita tidak ikhlas. Kita berbuat baik kepada si A. Si A ternyata tidak berbuat baik pada kita. Kita nyesel. Maka itu adalah tanda bahwasanya kita tidak ikhlas dalam beramal. Karena kita masih melirik amal kita. Memang sulit ikhwah, tapi memang harus latihan. Ketika kita berbuat baik, lupakan. Masalah si A ini berbuat baik pada kita atau tidak, bukan urusan kita. Yang penting kita berbuat baik. Seperti itu. Cuman jangan mau dibodoh-bodohin juga ya. Pintar-pintar juga. Meninggalkan melirik amal, bukan meninggalkan amal. Begitu. Ya, karena amal perbuatan itu jangan ditinggalkan. Karena ya itu termasuk sebab masuk surga. Begitu. Ada pertanyaan dulu ya, Pak? Oke. Baik, bisa Anda kisah. Mungkin ini yang terakhir ya kisahnya. Diriwayatkan ruwiya annahu su'ila, ditanyakan bahwasanya wahidun minal muridin anis syekh Syihabuddin Abi Hafs Umar bin Muhammad Asy-Syahwar
wazi asyahru wazi. Qad sallahu sirrah wa qala ya sayyidina ahlat tariqah inna li mas'alatan muskilatan fa arju minka. Ada salah satu murid nanya ke gurunya ini Syekh Syihabuddin Abu Hafiz Umar bin Muhammad. Dia bertanya nih muridnya ini. Ya Syekh, saya punya masalah ini muskil banget nih. Ini benar-benar muskil. Pak Arjumin Kak, saya minta wejangan gitu. Saya minta wejangan, saya minta nasihat misalnya gitu. Faqala Syekh bertanya, "Mahia?" Naon eta? Apa itu? Kemudian murid ini menjawab, "Qala wa in kuntu farigon minal a'mali." Kalau saya telah melaksanakan amal gitu. Fa akunu mu'tilan atau mu'attolan dengan tasdid ya. Kalau saya selesai melaksanakan amal, udah gitu. Saya tidak ini lagi. Istilahnya kosong, selesai. Wahwa asu'u ahwali wa in kuntu masyghulan biha fa usyahidu fi mu'ajjiban wa kibron wa huma min al-haqidhiyyah wa riya. Kalau saya sibuk dengan amal-amal tersebut, maka aku menyaksikan begitu ya. Adanya rasa takjub dan rasa sombong. Ada kata murid ini kalau saya selesai amal, istilahnya udah nggak beramal lagi. Ada juga selesai beramal, diingat-ingat amalnya. Gitu. Aidan wa huwa syirkun khafiyun, dan itu termasuk syirik khafi. Fabi ayyi syai'in istaghala yastagilu. Fabi ayyi syai'in astagilu. Terus gimana nih biar saya istilahnya ngelupain itu semua, beramal udah gitu. Faqala Syekh berkata la takunu minal a'mali farigon lahdhah. Jangan, farigon ini maknanya juga bisa kosong ya, kok ya. Hampa gitu. Jangan engkau itu kosong gitu sedikit pun dari beramal. Dan jangan juga ngelihat amal. Jadi si murid ini kadang habis beramal udah nggak beramal lagi. Wah, maksudnya kosong dia. Tapi kalau dia beramal diinget-inget terus amalnya. Kata Syekh, engkau itu jangan nggak beramal sama sekali. Dan juga kalau beramal jangan ngelihat amal tersebut. Seperti itu. Bi anna hadhil a'mali qad dhaharat minni wasta'idz billahi ta'ala da'iman minal ujubi wal kibr war riya daf'an wa birqatil isti'adzah takunu ba'idan minha. Nah, jadi kalau misalkan kita beramal ikhwah, muncul sifat-sifat tersebut, maka kata Syekh Syihabuddin, maka minta perlindunganlah dari Allah. Astagfirullahaladzim. Maka sifat-sifat tersebut, berkat isti'adzah tersebut, sifat-sifat tersebut akan menjauh. Walaupun nanti bisa balik lagi, tergantung iman kita. Wa tadkhulu fi dairati sulahai insyaallah taala. Dan bisa jadi dengan kita beristighfar demikian, maka kita akan masuk ke dalam circle-nya gitu ya. Circle-nya orang-orang soleh insyaallah. Nah, jadi itu salah satu kaifiahnya ikhwah. Jangan tidak beramal sama sekali. Atau begini, udah amal saya ini aja. Udah selesai beramal, udah. Enggak beramal lagi.
Jangan sampai punya pikiran, udah ngapain amal banyak-banyak. Jangan juga seperti itu. Jangan juga, kata Syekh, beramal, rajin beramal, tapi diingat-ingat terus amalnya. Nah, jadi gimana jalan tengahnya? Beramal semampu kita, ketika ada sifat-sifat itu muncul, langsung beristi'adzah. Minta perlindungan pada wasta'idz billah. Astagfirullahaladzim. Dan harus tahu bahwasanya kita itu rajin ibadah sebab takdir Allah. Itu harus dipahami itu. Adapun kita berbuat keji, berbuat buruk itu karena diri kita sendiri. Itu dia tuh, ikhwan. Ya, ada satu halaman setengah ya, Pak ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Masih tentang muhasabah. Seperti itu. Karena ini sangat penting ya. Paling banyak syarahnya ini bisa sampai 5 dan sampai 6 halaman tentang muhasabah. Kalau di pertemuan selanjutnya kita akan selesaikan sama nasihat dari pensyarah, bahwasanya kita wajib untuk tidak meninggalkan amal dan jangan mengurangi amal. Jangan setelah ini saya kalau beramal nggak ikhlas, udahlah nggak usah beramal aja gitu. Jangan juga demikian. Karena nanti buahnya itu ya istilahnya hasilnya itu Allah yang menentukan. Banyak ya wah, step by stepnya dalam kita menjalani kehidupan ini. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun, kadang kita khawatir, kadang kita gelisah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah punya pegangan, kita sudah punya prinsip bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Ada nanti di Nasul Ibad ya, ya. Di Nasul Ibad itu disebutkan Nabi sendiri pun pernah berkeluh kesah. Tapi ingat, ini penting dibahas. Jadi catatan ya. Kita tuh boleh curhat ya, Pak. Kita boleh curhat. Tapi ada catatan. Satu, curhatnya ke siapa? Dua, curhatnya tentang apa? Tiga, niatnya apa? Begitu. Satu, curhatnya ke siapa? Kita curhat ke siapa? Misal curhat ke temen. Masuk kedua, tujuannya apa? Pengen temen tahu doang? Minta nasihat? Atau yang lainnya? Misalkan minta nasihat. Kalau minta nasihat, tepat sasaran nggak curhat ke teman kita ini? Dapat nasihat tidak kita dari teman? Apa malah dibuka aib kita? Itu. Yang ketiga niatnya apa? Gitu. Tujuannya baik tapi ternyata niatnya terselubung. Itu juga tidak baik. Nabi SAW itu pernah curhat. Cuman bayangkan. Nabi itu curhat ke malaikat Jibril. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengabarkan. Mengabarkan keadaan Nabi Muhammad. Karena sakit Nabi Muhammad SAW itu ketika sakaratul maut. Aduh benar-benar merasakan rasa sakit. Maka dari itu Nabi berkeluh kesah lah istilahnya. Berkeluh kesah kepada malaikat Jibril. Bukan berkeluh kesah itu bukan kayak gitu, bukan pasrah gitu, bukan ikhlas. Istilahnya curhat tentang keadaan, istilahnya begitu. Bukan hopeless gitu kan. Bukan pasrah, bukan. Seperti itu. Jadi ketika kita mau menceritakan keadaan kita, ya yang paling utama ya misal kita sebagai
anak, ya kita ceritakan ke orang tua kita. Kita ceritakan ke pasangan kita. Seperti itu. Ya tujuannya, niatnya supaya dapat eh, dapat saran seperti itu. Kadang curhat hal-hal yang nggak penting. Itu nggak usah. Buat apa? Itu curhat gibah. Kalau curhat mau ngomongin orang, maksudnya minta saran ya. Orangnya usah disebutin. Seperti itu. Orangnya tidak tidak usah disebutkan. Dan tidak boleh kita berkeluh kesah tentang takdir Allah. Berkeluh kesah di situ maksudnya adalah kok gini gitu. Kok hidup saya begini ya Allah. Kalau sama Allah boleh. Cuman kalau sama manusia jangan. Berkeluh kesahnya ke manusia. Itu nggak boleh. Tapi kok kalau ke Allah dalam artian bermunajat, berdoa, ya bebas. Ya Allah, kenapa keadaan saya begini ya Allah? Ya Allah, bantulah saya ya Allah. Gitu. Tapi ya ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Bentar, Fakir cari nasihatnya Fakir lupa makalah keberapa. Di dalam kitab Nasoil buat ini ketemu ikhwah. Makalah yang ke-22 pada bab 33 ya. Sufyan bin Uyainah mengatakan barang siapa yang mengeluh kepada manusia sedangkan hatinya sabar dan ridho dengan keputusan Allah, maka ia tidak termasuk orang yang putus asa. Nah, ini salah satu syaratnya ikhwah. Jadi kita boleh cerita ke orang, cuman hati kita itu bukan bukan pasrah gitu, bukan tidak terima dengan ridho Allah. Bukan demikian. Karena sesungguhnya Nabi SAW itu pernah mengatakan, Ajiduni ya Jibril magmuman wa ajiduni makruban. Wahai Jibril, aku merasa susah, aku merasa berat. Gitu. Itu ketika beliau hendak wafat. Maka dari itu, ya kita dalam menjalani kehidupan ini memang kadang butuh saran ya. Di samping kita juga berdoa. Jadi jangan sampai kita ini istilahnya jadi manusia paling hina lah. Jangan. Begitu. Maka sering-seringlah kita melihat man asfalinya. Kita melihat orang yang ada di bawah kita. Kalau kita selalu melihat ke atas dalam urusan dunia ya, kita tidak akan pernah bersyukur. Kita akan selalu merasa kurang. Tapi apapun yang Allah berikan hari ini, insya Allah itulah terbaik bagi kita. Di samping kita juga harus tetap berusaha. Pengen ini, pengen itu, ya berusaha. Begitu. Di satu sisi, ya kita merasa memang begitu. Jadi pintar-pintar kita mengolah hati kita.
pintar-pintar kita mengolah diri kita. Dengan demikian semoga kita bisa memahami bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Rasa sakit, rasa sedih, rasa gelisah, rasa khawatir. Mungkin itu adalah salah satu cobaan. Bisa ndak kita melalui tahapan-tahapan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau hidup lurus-lurus saja, nggak ada tantangannya, istilahnya tidak ada pelajaran ya nanti. Bahkan itu sudah tergambar di proses masuk surga. Sebelum ke surga kan ada jembatan Shiratal Mustaqim, ada sirot, ya disebutnya sirot. Itu menandakan mau masuk surga aja udah di akhirat nih istilahnya nih, udah kiamat. Itu masih ada prosesnya juga. Bahkan nanti kalau kita lihat di Sahih Bukhari, nanti ada pengait di jembatan Sirat, ada pengait yang nancep ke tubuh kita, gitu, yang narik supaya jatuh. Jadi memang harus kita mengorbankan banyak yang kita punya, termasuk diri kita, termasuk pikiran kita, termasuk waktu kita. Banyak yang perlu kita korbankan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Terkhusus kita mau dunia aja harus capek nyari duit. Yo masa akhirat diem aja gitu. Nah, terkhusus akhirat. Akhirat pun itu harusnya kita lebih semangat lagi. Baik, hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan. Semoga Allah angkat rasa sakit untuk ikhwah kita, saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, dan semoga penyakitnya tersebut menjadi ampunan dosa bagi dirinya. Dan kita berdoa juga kepada Allah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Dan tak lupa pula, semoga Allah memberikan kefakihan kita, memberikan kepemahaman kita, memberikan kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.